welcome back to my YouTube channel ya. Oke, kembali lagi bersama saya Miniatur Handmade. Nah, di video kali ini, di video kalian tunggu-tunggu ya, saya akan membagikan cara saya membuat kabin miniatur truk skala 12 ya. Ini basicnya canter lur. Seperti ini ya untuk tampilan kabin miniatur truk skala 12, tapi ini nanti saya bikinnya skala 14 lur. Jadi bukan skala 12 seperti ini. Tapi untuk tata caranya, cara pembuatannya itu sama saja ya untuk kabinnya. Dan untuk tampilan kabinnya seperti ini. Untuk bahannya sendiri saya menggunakan bahan premium, dijamin jos. Untuk bahannya saya menggunakan PVC ketebalan 2 mili ya lor ya. Dijamin ini kuat dan juga tahan lama. Buat teman-teman tuh semuanya pasti sudah tahu ya wujud PVC itu seperti apa. Ya, untuk tanya seperti ini. Langsung saja kita ke proses pembuatannya ya. Tapi teman-teman yang belum subscribe bisa di subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari saya. Oke, kali ini saya akan menyempilkan alat pembuatan kabin miniatur truk skala 14 pada video kali ini. Oke, langsung aja kita gas. Kurang lebih untuk alat-alatnya cuma itu saja ya. Cuma ada bor, gerinda, sama cutter. Ini alatnya cukup sederhana dan juga ada bolpen dan juga penggaris. Oke, langsung saja kita ke proses pembuatannya. Langkah pertama yang kalian siapkan adalah mal seperti ini ya. Ini buat menggaris PVC-nya biar hasilnya tetap sama. Kalian bisa juga beli mal atau pola kabin canter skala 14. Kita garis dulu ya. Kurang lebih seperti ini ya untuk tampilan setelah di mal atau setelah digaris. Langsung saja kita potong menggunakan cutter saja sudah cukup ya. Kalau kalian mau cepat kalian pakai gergaji ukir. Kalau saya sendiri cukup pakai cutter saja sudah bisa. Kita skip aja ya untuk proses pemotongannya. Tadi kan sudah saya potong seperti ini. Kita tinggal potong untuk di bagian kaca dan juga lebarnya ini kan belum terpotong ya. Kita potong menggunakan mini grinder. Kurang lebih untuk hasil pemotongannya tadi menggunakan cutter dan juga mini grinder ini sudah jadi. Nanti tinggal bikin lantai, bagian dinding dan juga atap dan lain sebagainya. Kalian simak video saya baik-baik, tapi jangan lupa untuk di like, komen dan juga di subscribe terlebih dahulu ya. Lanjut kita akan proses pembuatan lantai dan juga bagian belakang. Siapkan PVC seperti ini. Kalian ukur untuk lebarnya dari sini ke sini ini kisaran 13 cm. Terus tinggal diukur ya untuk bagian lantainya ini lantainya sini berapa sama bagian dinding belakangnya ini berapa cm. Ini kan 9,5 ya. Kita tinggal potong lagi 9,5. Sebelah sini dipotong saja. Kita ukur dulu 9,5. Saya rasa kalian sudah paham ya, nanti kan tinggal dibikin di bagian belakang sini, terus bagian atas dan juga bagian lantai. Di sini sudah saya kasih tulisan ya, ini dinding belakang, lantai, atap, sama ini bagian depan. Bagian depan segini dulu ya, nanti buat dudukan engsel pintunya. Kita lanjut lagi, dan untuk bagian samping kanan ini dilem dulu. Untuk pintu dan juga pilarnya ini kita lem dulu sementara, lemnya sedikit saja. Nah, seperti ini. Setelah itu untuk bagian dinding belakang, kita potong miring ya, menyesuaikan dari sini. Soalnya kan untuk kabin canter itu kan bagian atap dan juga bawah itu kan beda ya ukurannya. Kita potong menggunakan gerinda, kita ampas saja. Nah, jika sudah dipotong miring ya, kita tekuk untuk di bagian samping sini. Kanan kiri harus ditekuk juga ya lho. Setelah itu tinggal dipasang. Terus dilem. Jika sudah kita bikin untuk bagian lantainya. Ini ditekuk ya, dikorek dulu, dipanasin menggunakan korek juga bisa atau pemanas itu juga bisa. Kita korek menyesuaikan.
Jadi seperti ini ya, setelah kita bakar terus ditekuk hasilnya seperti ini. Untuk bagian lantai bawah nanti tinggal dipasang di bagian sebelah sini ya. Langsung saja kita pasang. Seperti ini ya untuk hasilnya setelah saya pasang untuk bagian atap, lantai dan juga di belakang. Ini belum saya lubangi, saya sengaja belum saya lubangi, nanti setelah dipasang di taring baru kita lubangi. Nah itu tinggal kita pasang untuk di bagian sampingnya. Dan untuk pemasangan harus seperti ini ya kurang lebih ya untuk hasil sementara. Kita nanti lanjut bikin di bagian depan atau face-nya. Nah ini udah saya siapkan untuk PVC yang sudah ditekuk ya. Ini diusahakan pas untuk pemasangannya ini. Tapi seperti ini ya setelah dipasang untuk bagian depan. Lalu kalian siapkan lagi untuk PVC. Ini ukurannya kisaran 1,5 sentian ya. Ini nanti fungsinya buat penguat di bagian dalam sini ya. Nanti ditekuk bagian samping kanan dan juga kiri menggunakan korek bisa atau pakai tangan biasa juga bisa seperti ini ya. Ini fungsinya sebagai kekuatan sekaligus nanti kan ini digerinda ya untuk di bagian atas ini nanti digerinda menggunakan gerinda tangan atau diamplas biar sedikit melengkung, sedikit menyerupai aslinya atau mencari detailnya seperti apa. Oh ini sudah tak pasang ya, ini untuk penguat di bagian dalam. Nanti kan sekaligus kita amplas seperti ini ya. Untuk pintunya juga sudah saya copot, soalnya kemarin kan cuma saya lem. Tapi kemarin pengelemannya terlalu banyak loh, jadi tadi sedikit ada kesusahan ya soal penyopotan pintunya. Oke jika sudah, setelah itu tinggal kita pasang untuk pilar bagian sebelah kanan ada 2 kili. Ini kan cuma 1 ya, pilarnya cuma 1, nanti ini didouble, ditambahin 2 atau 3. Ikuti terus proses dari saya lur. Setelah untuk pilarnya ini dipasang ya, kita tinggal proses pengamplasan saja menggunakan gerinda tangan. Kalian juga bisa yang tidak punya gerinda, kalian bisa menggunakan amplas biasa. Yang penting amplas kasar dulu ya teman-teman. Dan nanti kan ini kan mengurangi bagian sini. Kita amplas menggunakan gerinda tangan. Nah setelah itu tinggal kita potong saja atau kita amplas saja bagian sebelah sini. Nanti dipotong menggunakan gerinda seperti ini ya lur. Dan kurang lebih seperti ini ya untuk hasil sementara. Ini sudah diamplas ya. Nah mencari ini lur, mencari kelengkungan atau kedetailan di bagian pilar sama bagian face-nya ini. Tapi ini belum jadi, belum didempul dan juga belum diamplas halus ya. Setelah itu kita bikin untuk di bagian variasi atapnya sini, talangan air seperti garis-garis itu ya, langsung saja kita buat menggunakan PVC juga. Tapi tunggu dulu, buat teman-temanku semuanya yang belum subscribe bisa di subscribe terlebih dahulu ya. Dan yang belum menyalakan lonceng notifikasinya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Oke langsung saja kita gas. Setelah itu kalian siapkan ukuran PVC. Ini kisaran 1 cm lebih ya, nanti buat talangan di sebelah sini. Totalnya ada 7, nanti 7 pilar di atas kabin ya. Seperti ini, terus untuk di bagian depan di sini nanti diamplas biar sedikit bulat ya. Ini mau saya amplas menggunakan gerinda, kalian bisa melihat sendiri. Sudah tinggal dipasang saja ya ini untuk talangan air tadi. Dan ini ada sedikit yang kurang rapi, tapi ini tidak apa-apa, kita pasang di tengah sini. Nanti masih diamplas ya. Menggunakan gerinda kita pasang dulu. Dan seperti ini ya kurang lebih untuk hasil sementara. Ini nanti tinggal kita amplas saja. Nah, ini masih ada yang berlebihan ya, banyak yang berlebihan. Terus nanti tinggal kita amplas menggunakan gerinda. Untuk pengamplasan sama seperti tadi, saya skip saja untuk proses pengamplasan, kalian nanti bisa lihat dengan baik. Nah ini sudah selesai ya, sudah selesai diamplas menggunakan
gerinda seperti ini kurang lebih hasilnya. Nanti tinggal ke proses pendembulan. Di bagian pori-porinya sini kita dempul, sama di bagian depan kalian masih ada yang berlubang ya, ini kita dempul nanti. Oke, langsung aja kita ke proses pendembulannya. Bagaimana cara pendembulannya kalian bisa simak video saya baik-baik. Nah, jadi untuk dempul saya sendiri, saya menggunakan dempul merek Alpha Gloss. Ini dempul mobil ya lor ya, dijamin sudah joji sangat-sangat mantap sekali. Ini masa dempul tapi nunggu lemnya benar-benar kering ya. Soalnya kalau lemnya kurang kering, nanti dempulnya tidak bisa sempurna atau nanti bisa lepas sendiri atau bisa pecah ya lor ya. Nah, seperti ini kurang lebih tampilan dari sisi. Untuk pendembulan kalian cukup menggunakan tangan kosong saja ya, tanpa alat juga bisa. Soalnya kan ini medianya nggak terlalu rata ya. Medianya masuk ke dalam, jadi cukup menggunakan ibu jari atau menggunakan jari kalian. Yang penting kalah ya. Cuma seperti ini. Ini saya cepatkan saja lho, biar kalian tidak terlalu lama menunggu videonya. Sudah, kita tinggal tunggu kering dulu ya. Jika sudah didempul, kita panaskan atau dikenakan sinar matahari biar cepat kering. Lanjut kita bikin pintunya. Ini kan untuk pintu enter itu kan ada garisnya ya, jadi kita potong dulu di bagian sini. Nanti tinggal dikasih PVC lagi di bagian tengah terus dilem. Ikuti terus saya ya. Tunggu kabin kering ya, kita potong nih pintunya. Tinggal potong menyesuaikan garis. Setelah itu nanti tinggal dirangkai. Jika sudah terpotong, ini ditambah lagi ya PVC seperti ini, ukurannya kisaran 1 cm. Ini buat pengeleman ya di bagian dalam. Diukur kisaran segini. Terus nanti tinggal dilem saja. Setelah itu tinggal didempul menggunakan dempul yang tadi. Langsung kita lem, tapi saya skip saja untuk hasilnya, nanti saya perlihatkan ya lor ya. Hasil sementara setelah didempul seperti ini. Nanti tinggal kita ke proses pengampasan menggunakan gerinda ya. Kalian juga bisa kalau mau ngampas menggunakan ampas manual. Sudah diampas ya, kita nanti ke proses pengukiran untuk di bagian depan. Nah, ini pasti kalian yang ditunggu-tunggu ya untuk proses pengukiran. Kalian pasti menunggu prosesnya. Gimana cara saya mengukir? Kalian simak itu saya baik-baik, tapi jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe terlebih dahulu ya. Oke, langsung saja kita ke proses pengukiran. Nah, seperti ini setelah dimal atau segaris ya. Ini untuk bagian lampu sini sama sini nanti mau saya hilangi. Tapi saya skip saja untuk videonya biar kalian tidak terlalu menunggu lama. Intinya nanti untuk bagian bawah sini hilang ya, cuma di bagian atas ini aja. Seperti ini ya lor ya, setelah saya lubangi untuk di bagian depan. Setelah itu nanti kita ukir untuk di bagian garisnya ini sama di bagian sini ya. Kalian ikuti saja untuk cara pengukirannya seperti apa, nanti akan saya perlihatkan seperti ini. Tapi jangan lupa buat teman-teman semuanya yang belum subscribe bisa di subscribe terlebih dahulu. Yang belum menyalakan lonceng notifikasinya silahkan dinyalakan biar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari saya. Nah, seperti ini ya, setelah diukir nanti tinggal bikin untuk bagian stop lampu depan sama grill. Untuk grillnya nanti di lain konten saja ya. Soalnya lama sekali untuk bikin grill. Sudah saya ukir tapi masih belum rapi soalnya belum didempul. Kalau sudah didempul dan juga divorsi nanti hasilnya sudah joji seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lanjut kita pasang untuk di bagian stop lampu seperti ini ya. Nah, seperti ini kurang lebih. Ini ya. Nah, itu tinggal kita lem di sini. Nanti ini bakal tak perlihatkan untuk hasilnya. Tuh, upload. Oke, lanjut ya, ini kan sudah tak pasang ya untuk di bagian listnya lampu. Terus tinggal kita bikin PVC seperti ini. Ini nanti buat di atasnya sini, ini kan sudah tak bikin ya. Kita bikin untuk sebelah di sini lagi. Nah, seperti ini lor untuk tampilannya. Setelah itu tinggal kita potong ya di bagian sini biar sama seperti ini. Kita potong terlebih dahulu. Itu kita bikin untuk di bagian ini ya, list-listnya ini. Kalian ikuti saya, tapi ini saya tepatkan saja loh, biar tidak terlalu lama.
Ya kita tinggal garis-garis dan menyerupai ini. Seperti ini ada 4 garis. Garis saja. Seperti ini ya untuk tampilannya setelah di garis. Kita kasih jempol untuk di lubang sini sama di garis sini. Kita kasih jempol menggunakan alphabet. Nanti ikuti saja caranya. Ini saja lur. Oke lur, kita lanjut ya. Ini sudah menjelang malam. Part kita ini yang sudah saya buat ya, ini buat stop lampnya lampu seperti ini untuk caranya. Ini belum diamplas ya, jadi masih kurang rapi. Sama ini untuk pintunya sudah saya pasang ya. Ini udah bisa dibuka. Nanti tak bikinkan caranya pemasangan juga. Itu cuma ada eselnya seperti itu ya lur ya. Kurang rapi. Nanti kan masih ditutup door frame ya. Jadi ya aman lah. Nanti tidak terlihat. Nah untuk grillnya juga di sini sudah saya bikinkan lur. Nah ini dia. Untuk pembuatan grill nanti di line komen saja ya. Soalnya nanti kontennya bakal terlalu panjang sekali ya. Untuk pemasangan grillnya nanti seperti ini. Ini nanti tinggal bikin pintu di sebelah sini, terus nanti proses pengawasan sama finishing protoksi ya nanti ya. Untuk bagian lebar dan bumper nanti di lem saja. Ini kan cuma pembuatan kabin seperti ini loh. Untuk kunci kalian bikin pintu bukaan itu yang utama itu untuk di bagian pintu bagian depan dalam ini dikikis ya sedikit miring, jadi nanti tidak mentok untuk proses pembukaannya nanti seperti ini. Nah seperti ini ya. Ini belum dikasih penguat juga ini untuk pintunya. Dan masih agak seret ya atau masih cepat ya seperti ini loh. Yang ada untuk bahan yang saya gunakan untuk membuat engsel itu saya menggunakan kawat 3 mili ya. Kita tekuk ini. Setelah itu tinggal kita posisikan ya. Kita tekuk lagi lur. Ini kurang lebih. Kita tekuk lagi ya. Cuma ditekuk-tekuk seperti ini aja lur. Nah, kita potong. Oke, seperti ini kurang lebih. Dan ini harus diposisikan ya biar lurus ya. Setelah itu tinggal kita pasang ya untuk bagian yang ini ke bagian sini. Terus kita bikin bentar ini terlalu panjang loh. Nanti tidak seimbang. Maaf ya, ini sedikit gelap ya, soalnya kan malam hari lur, ini saya lembur sampai jam berapa ini, jam 1 ya. Paling di bagian pojok ya. Nah dia sudah, nanti kalian kasih pasir ya di bagian seperti di sana itu. Kasih pasir biar kita buka seperti ini. Seperti ini, nah ini kita pasang dulu ya, terus tinggal kita lem di bagian sana. Misalkan untuk pintunya jangan sampai bengkong, jangan sampai menteng. Kita lem dulu sedikit, kemudian terus ditambahin pasir lagi ya lur, sebagai penguat, nanti tertutup pintunya. Ya untuk hasil sementara ini sudah bisa dibuka lur kiri ya. Tapi ini kan masih belum kasih oli ya. Nah itu kita pasang list untuk di bagian belakang sini ya, biar tidak kebablasan ini untuk pintunya biar tidak masuk ke dalam ya. Kita kasih list atau penahan di bagian sini. Cukup menggunakan PVC saja ya. Kurang lebih seperti ini ya loh ya. Dari tampak depan untuk bagian belakang ini belum tak bikin, tapi untuk cara pembuatannya kalian bisa cuma di bolong-bolong saja, bisa seperti ini. Mungkin habis itu ya, soalnya ini udah ini tanggal 10 ya, ini satu kita bikin project yang apa itu kenapa lur. Nah seperti ini ya kurang lebih untuk hasil sementara. Ini udah tak pasang untuk grillnya seperti ini. Nanti tinggal proses pengamplasan, terus ini merapikan ya, sama pemasangan di bagian belakang. Untuk variasinya ini sudah saya bikin ya, ini dari PVC juga lur. Tinggal di lubang-lubang saja, terus tinggal dilem di sini, terus nanti dilubangi. Nah seperti ini tampilannya kurang lebih. Nanti tinggal dilem, terus untuk di bagian kabinnya ini dilubangi bisa atau enggak tidak juga bisa. Sama ini nanti dibuang ya ini. Ini ada kecelakaan lur kemarin lur. Kelas aja ini masalah ya ini, tapi tak skip aja, nanti kalian tak kasih spill untuk hasilnya seperti apa. Nah kurang lebih seperti ini lur, ini sudah saya pasang ya untuk pangkon spion, sama untuk di bagian belakang ini udah tak pasang, sama bagian
pintu udah tak pasang ya lur. Untuk grillnya nanti di lain konten saja ya untuk cara pembuatannya. Terus ini kita tinggal ke proses pengampasan, terus nanti proses pemaksian. Tapi ini nanti tak skip aja ya lur ya. Nanti kalian cuma tak lihatkan untuk hasilnya seperti apa, ini kan belum rapi ya, tinggal dirapikan. Oke, ini mau saya sampaikan untuk hasilnya, tapi jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya lur ya untuk hasil akhir setelah saya epoxy. Kemarin kan sudah ke proses pembuatan kabin miniatur truk Canter. Bahannya dari PVC seperti ini ya. Ini sudah bisa dibuka untuk pintunya. Nah, sudah josis. Sama ini sudah saya pasang untuk slipper dan juga bumper. Untuk cara pembuatan slipper dan juga bumper nanti saja di lain konten ya. Ini sudah upload. Nah, seperti ini tampilan dari berbagai sudutnya lur. Guys. Iya seperti ini ya lur. Oke, jadi seperti itu ya untuk cara pembuatan kabin miniatur truk Canter seperti ini. Ini skala 14. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga kalian bisa membuatnya, bisa bermanfaat video saya. Buat teman-teman silahkan di subscribe dulu ya, yang belum subscribe bisa di subscribe, dan nanti kalian bisa komen di bawah kita bikin konten apa lagi. Oke, terima kasih, saya admin Miniatur undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.